Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Munawaro dengan NIM C1C0 18143 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu keperlakuan dalam perspektif akuntansi. 1. Tinjauan terhadap ilmu keperlakuan. Akuntansi adalah tentang manusia dan akuntansi adalah tindakan. Akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku manusia dan faktor sosial sesungguhnya ini didesain secara jelas dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Kemudian akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, dimensi akuntansi keperilakuan. 1. Lingkup akuntansi keperilakuan. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperlakuan ini dibagi menjadi 3 bidang besar. Pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Kedua, akuntansi keperilakuan. Dalam hal perluasan logis dari peran akuntansi tradisional, para akuntan yang berkualitas akan memilih gejala keperilakuan untuk melakukan penyelidikan karena mereka mengetahui bahwa data keperilakuan sangat berarti untuk melengkapi data keuangan. Selanjutnya, lingkup dan sasaran ilmu keperilakuan. Menurut Bernal, Berelson, dan Steiner, ini menjelaskan secara singkat mengenai definisi keperilakuan, yaitu sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ini menghubungkan antara perilaku manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan ini sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Selanjutnya, perspektif berdasarkan perilaku manusia dari segi psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Menurut Robbins, tahun 2003, ketiga hal tersebut yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial ini menjadi kontribusi utama dari ilmu keperilakuan. Fokusnya ini didasarkan pada tindakan orang-orang ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka, dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah, dan motivasi individu. Selanjutnya, beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. 1. Teori peran. Teori peran ini menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. 2. Struktur sosial. Untuk menjelaskan perilaku sosial seseorang dapat dikaji sebagai suatu proses instiktif karena kebiasaan dan juga bersumber dari proses mental. Ketiga, budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu ada komitmen organisasi. Ini didefinisikan sebagai suatu keterlibatan pekerjaan yang tinggi, berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Menurut Morrow, Prayitno, tahun 2005, ini menyebutkan komitmen organisasi ini dipengaruhi antara lain: 1. Karakteristik personal yang berupa usia, masa kerja, dan pendidikan. 2. Fungsi situasional. 3. Marchington ini menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Pertama, kondisi fisik lingkungan kerja. 2. Perasaan atau keinginan untuk bekerja pada pemimpin atau perusahaan yang baik. 3. Rasa aman dalam bekerja. 4. Pembayaran upah. 5. Penghargaan atau peluang dalam bekerja. Selanjutnya, aspek-aspek komitmen organisasi. Menurut Stier Kunjoro tahun 2002, dia mengemukakan terdapat 3 aspek utama dari komitmen organisasi. Pertama yaitu identifikasi, keterlibatan, loyalitas. Kemudian konflik peran. Konflik ini berasal dari kata kerja Latin convigere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih
di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Selanjutnya, jenis-jenis konflik peran. Menurut Gibson, tahun 1996, ini dibagi menjadi 3 macam. 1. Konflik peran pribadi, konflik intraperan, dan konflik antarperan. Penyebab konflik peran. Menurut Pasewar dan Strawser, Ratnawati dan Kusuma tahun 2002, mengemukakan konflik peran terjadi karena adanya lebih dari satu permintaan dari sumber yang berbeda yang menimbulkan suatu ketidakpastian pada karyawan. Indra Wijaya tahun 2000 mengemukakan bahwa konflik peran ini dapat disebabkan oleh adanya 1. Konflik fungsional, konflik hierarkis, konflik kesamaan fungsi. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti pengacara, politikus, eksekutif, atau direktur suatu perusahaan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.